Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Amada dengan nomor induk mahasiswa 130261939. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas statistika dasar mengenai membuat sebuah proyek. Bukan membuat sebuah proyek, menghitung sebuah proyek untuk mencari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Saya akan menunjukkan ini. Di sini diberikan suatu kasus. Sebelumnya ini untuk memenuhi tugas statistika dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firmanul Caturwibowo. Di sini diberikan suatu kasus, yaitu seorang mahasiswa bernama Muhammad sedang menyusun skripsi. Dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan olah data. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengolah data dari data yang sudah diberikan dengan maksud untuk menghitung rata-rata standar deviasi nilai tinggi dan nilai terendah. Di sini diketahui ada dua data, yaitu data hasil belajar berdasarkan komputer base dan data hasil belajar hand-on. Gitu. Ada dua nilai pretest dan nilai post-test untuk masing-masing datanya. Kemudian di sini ada sampelnya, ada 29 sampel. Dan di sini sudah dibuatkan tabel gitu ya. Dan pertama-tama yang harus dilakukan adalah pindahkan ke Excel. Pindahkan data ke Excel karena untuk memudahkan penghitungan gitu, perhitungan ya. Ini datanya sudah saya pindahkan ke Excel dan ada 29 sampel untuk masing-masing data ya, terlihat di sini. Pertama, kita cari jumlahnya, kita kerjakan berdasarkan datanya dan untuk masing-masing tesnya gitu ya. Kita kerjakan dulu dari data hasil belajar komputer base untuk pretest. Kita cari jumlahnya dengan cara sum semua data yang ada gitu, data yang diketahui. Di sini diketahui datanya dari C7 sampai C35. Tinggal ditulis aja seperti ini. Kemudian didapatkan jumlahnya berjumlah 1795 gitu ya. Kemudian di sini kita hitung datanya ada berapa. Datanya ternyata ada kita cari dengan rumus di Excel itu bisa di count. Count aja dari C7 sampai C35 dapatkan count C7 sampai C35 gitu ya. Didapatkan hasilnya 29. Kemudian berarti sudah ini ya, sudah valid karena memang sampelnya ada 29. Kemudian kita cari data rata-ratanya, bisa masukin rumus average dari C7 sampai C35. Didapatkan rata-ratanya 61,897 ya, 61,89 atau 61,9 kalau dibuatkan. Kemudian untuk variansinya kita cari dengan menggunakan rumus var C7 sampai C35. Dapat 118 dan untuk standar deviation-nya dimasukin aja rumusnya squared dari C yang variansi ya. Karena kan standar deviasi ini cara menghitungnya adalah akar dari variansi gitu, dari variansi data. Tinggal di squared tinggal di squared aja gini. Gak bisa. Udah ditulis aja deh C4. Nah, didapatkan standar deviation-nya adalah 10,864. Ini langsung kita masukin aja ke kolom ke tabel yang ini untuk memudahkan. Ini N computer base yang pretest kita masukin C38 sama dengan C38 ya, C38 gini. Kemudian pretest rata-rata pretest untuk komputer base-nya berarti C39. Untuk lower upper-nya ini harus
diurutkan, kita copy dulu datanya, data yang ada. Kita copy ke sini boleh ya, ke sini. Kemudian langsung aja kita urutin. Kita urutin gini. Kita klik kanan, kemudian pencet urutkan. Pencet terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar itu bebas. Ini berarti didapatkan 73 dan 43 untuk lower uppernya. Dan 43. Yes. Ini bisa di-delete aja kalau udah. Ini kan pretest komputer base ya. Ya benar. Ini di-delete aja karena untuk memudahkan ya. Biar gak pusing juga. Kemudian kita lanjut, ini sama rumusnya, langsung aja sum. Kalau tadi C7 sampai C35, sekarang E7 sampai E35. Kemudian untuk jumlah data yang ada sama count data aja langsung E7 sampai E35. Kemudian rata-ratanya average dari E7 sampai E35. Variansinya var E7 sampai E35. Dan standar deviasinya langsung squared E40. Yes. Maka kita dapatkan ini hasilnya sekian ya. Langsung pindahin aja ke tabel yang di sini. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Gitu. Ini N berarti berapa nih? Kita lihat. Ini kan tadi yang dihitung Postgres computer base ya. Berarti langsung masukin aja E38 ya. N-nya sama dengan E38, main-nya rata-ratanya sama dengan E39, lower upper-nya kayak tadi, ini datanya di copy, kemudian diurutkan. Seperti ini. Terus klik kanan dan urutkan. Didapatkan Postgres-nya, upper-nya 83, dan lower-nya 60. Yes, maka ini udah di-delete aja. Udah selesai. Terus kita lanjut ke data yang hand-on gitu ya. Ini berarti sama sum dari J7 sampai J35. N-nya count J7 sampai J35. Rata-ratanya average J7 sampai J35. Variansinya var J7 sampai J35. Dan standar deviasinya squared dari J40. Yes, langsung masukin aja ini data hand-on yang pretest ya. Berarti masukin ke sini sama dengan J38. Yes. Terus main-nya J39. Lower upper-nya kayak tadi juga di copy dan dipindahkan. Klik kanan, urutkan, terbesar ke terkecil didapatkan 73 dan 40. 73 dan 40. Yes. Ini di-delete aja lagi. Hilangin terus. Kita lanjut, ini yang terakhir, proses hand-on. Sum dari ini L 7 sampai L35. Terus N count L7 sampai L35. Terus rata-rata average L7 sampai L35. Terus variansi var L7 sampai L35. Dan terakhir standar deviasi squared L40. Ya, didapatkan sekian. Kita langsung masukin aja ke Postgres hand-on sama dengan L38 sama dengan L39 dan lower upper-nya kayak tadi lagi di copy dulu, pindahin, baru diurutkan. Cek kanan, urutkan, dapat deh 83 sampai 60. Kita masukin aja ke tabel.
3 dan 1. Oke, kalau udah semua, udah keisi semua tabelnya, berarti ini datanya udah terolah semua. Jadi ya, ini kita lihat nih udah kita dapatkan, udah keisi semua tabelnya, berarti untuk data yang diketahui di sini nih di kasus yang ada gitu ya, kita dapatkan bahwa nah dari data yang ada gitu ya, didapatkan untuk pretest post-testnya untuk dua data yang berbeda, ada data computer based dan hand-on. Untuk pretestnya di computer based itu semua datanya sama, N-nya ada 29. Untuk pretest computer based-nya upper-nya 73, lower-nya 43, dan rata-ratanya 61,9. Tapi setelah diberikan materi dan akhirnya melakukan post-test, ternyata terdapat ini ya perubahan atau kemajuan gitu ya, karena di sini rata-ratanya lebih meningkat gitu. Di post-testnya, post-test computer based, ternyata meannya jadi 74 dan uppernya meningkat, nilai tertingginya meningkat, dan nilai terendahnya pun meningkat gitu. Sama juga kayak di hand-on gitu, dari pretest 59,9 di post-testnya berubah jadi 74,52. Kurang lebih seperti itu cara mengolah data di Excel untuk mean, lower, upper, variansi, dan standar deviasi, dan juga jumlah gitu ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.